Kembali di Sunda sore pemirsa, kebakaran melanda kawasan Pasar Ciyung Kemayoran. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan di sekitarnya. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Pasar Ciyung Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar. Menurut keterangan warga, api muncul dari salah satu rumah yang kemudian menyambar ke bangunan lain. 35 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akses yang sulit dijangkau dengan rapatnya bangunan menjadi kendala proses pemadaman yang membuat api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. 500 jiwa terdampak insiden ini, jika 6 orang menjadi korban karena mengalami sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Radisa Jaya, A-News melaporkan. Sementara 200 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu penanganan dan pengamanan di lokasi kebakaran Pasar Ciyung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas gabungan bersama warga mengevakuasi barang dagangan dari dalam kios yang terdampak kebakaran. Setelah 2,5 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api di Pasar Ciyung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga bersama polisi bahu-membahu mulai mengevakuasi barang dagangan dari dalam kios. Dalam insiden kebakaran tersebut, sekitar 400 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Sejumlah lapak dan kios pedagang yang lokasinya berdekatan dengan titik api juga ikut terbakar. Hal ini masih penyelidikan kembali nanti apa penyebab dari kebakaran. Kalau memang diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan Puslapor, Laboratorium Forensik Polri untuk hadir dan melihat langsung dari situasi sumber api kebakaran di lokasi ini. Sementara untuk membantu proses pengamanan di lokasi kebakaran, sebanyak 200 personil polisi disiagakan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lagi-lagi api berkobar melalap bangunan pasar. Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Ciyung, Kemayoran, Jakarta Pusat, menghanguskan ratusan bangunan semi permanen dan berdampak pada ratusan warga. Pasar terbakar bukanlah peristiwa pertama kali, melainkan insiden yang kerap terulang lagi. Apakah ini murni musibah ataukah memang pengelolaan tata ruang yang salah? Untuk membahas lengkapnya telah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik. Selamat sore, Prof. Trubus. Selamat sore, Mbak. Ya, Prof, ini kan kebakaran kembali terjadi ya di kawasan pasar dan dekat pemukiman padat juga. Ini 8 orang masuk rumah sakit karena sesak terkena asap. Apakah Pemprov atau pengelola yang gagal dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3-nya ini, Prof? Kalau melihat ini korban yang sekarang dan sebelum-sebelumnya juga sering terjadi, saya melihat memang ini sepertinya ada ini, Mbak, lemahnya di dalam penerapan terkait kesehatan kerja lah, katakanlah keselamatan kerja, sehingga di sini kemudian aplikasi K3 itu yang seharusnya dipahami di masyarakat itu nggak dipahami, nggak dimengerti gitu, Mbak, karena itu minimnya sosialisasi, minimnya terutama edukasi ke masyarakat. Bayangkan saya sebagai orang Jakarta juga masih minim kok pengetahuan tentang itu. Artinya apa? Kita yang tinggal di perkampungan-perkampungan katakanlah, itu yang padat penduduk, itu jarang sekali ada semacam edukasi, penyuluhan, ataupun bahkan pelatihan kalau misalnya terjadi bencana atau kebakaran atau apapun, termasuk banjir misalnya, itu kemana kita lari itu nggak ada, Mbak. Sangat minim sekali diadakan, sehingga pengetahuan masyarakat itu memang jujur saja sangat rendah. Yang kedua, ini semua juga political will dari Pemprov sendiri yang menurut saya sangat lemah. Karena apa? Karena harusnya ini kan sesuatu yang lebih menekankan bagaimana kesadaran warga masyarakat kan dalam hal memahami ketika terjadi bencana, sehingga korban tidak berjatuhan ketika bencana itu ada, atau setidaknya bisa diminimalkan, Mbak. Tetapi yang terjadi adalah justru korban makin banyak dan itu berulang-ulang, dan situasi iklim memang terus berubah-ubah, dan kondisi iklim yang panas juga menyebabkan itu memang rumah-rumah yang istilahnya kepadatan penduduknya sangat tinggi, Mbak, itu memang potensi terjadi kebakaran itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat dulu di Kampung Melayu itu sampai tempat evakuasinya nggak ada, Mbak. Sini masyarakat
terjadi kebakaran mau lari kemana itu nggak ada tempat gitu. Artinya nggak ada jalur evakuasi yang sehingga dia bisa menyelamatkan diri. Nah ini harusnya kan kampung-kampung yang kategori padat penduduk itu bagaimana mendorong RT RW termasuk juga ormas termasuk tokoh masyarakat juga yang ada di situ agar apa? Agar saling membahu mengedukasi masyarakat tentang kesadaran karena kebakaran ini kan macam-macam masalahnya. Yang jelas paling banyak itu konslet listrik itu yang menjadi problem, tapi yang belakangan juga terjadi karena ada kompor meleduk misalnya meledak atau juga karena kendaraan ya roda 2 kadang juga ada juga yang seringkali dipakai karena secara sembarangan juga bisa meledak juga Mbak yang terjadi seperti di Kampung Melayu. Jadi menurut saya hal-hal ini harusnya Mbak menjadi perhatian sungguh-sungguh dari Pemprov gitu loh, dari pemerintah sehingga bagaimana penanganannya tentu harus ada kolaborasi sinergitas. Nah yang ketiga menurut saya bagaimana sesungguhnya ketika bencana-bencana ini tidak menjadi korban yang ini istilahnya masyarakat yang awam terus yang menjadi korban Mbak gitu. Jadi apalagi kategori anak-anak, wanita atau orang lansia itu kan selalu dalam posisi tidak berdaya menghadapi bencana itu. Karena itu menurut saya ini tugas pemerintah bagaimana memberikan satu pemahaman dan merupakan juga ada perlu ruang terbuka juga Mbak di satu kampung-kampung itu. Sehingga ketika terjadi aja bencana mereka secepatnya bisa ditampung di mana. Kejadian yang berbagai tempat itu nggak ada tempat penampungannya Mbak. Kemana dia harus ditaruh misalnya di kantor RW atau kantor RT juga nggak semesti ada. Lah ini kan hal-hal yang menjadi penting termasuk lapangan misalnya lapangan terbuka misalnya yang bisa dipakai itu juga seringkali nggak ada Mbak. Karena memang minimnya ini Mbak, minimnya istilahnya ruang terbuka di kita itu. Ya, gitu Mbak. Ini kan sebelumnya juga kawasan Senen ini juga ada ruko yang terbakar bahkan ada korban jiwa juga di dalamnya. Ini apakah Anda sudah melihat adanya perubahan kebijakan publik terkait K3 setelah peristiwa tersebut? Iya saya rasa belum banyak dilakukan Mbak. Kalau melihat bencana ini ternyata terjadi lagi dan membawa korban lagi berarti apa yang terjadi dulu di Jakarta Pusat itu kan mengindikasikan belum ada perubahan-perubahan yang signifikan Mbak. Artinya apa? Ketika ada bencana seolah itu sudah selesai gitu, selesai dan tidak ada lagi kewajiban bagi pemerintah maupun pemerintah daerah maupun kalau sisi kebijakan publik kan bagaimana kemudian masyarakat itu didorong untuk memahami istilahnya deteksi dini lah Mbak gitu ya, antisipasi itu kan yang penting. Tapi kan masyarakat tidak pernah diberikan pemahaman ataupun kalau pemahaman juga sangat minim sekali. Yang kedua memang kondisi masyarakat kita ini sudah mulai berubah juga Mbak dalam kondisi di mana mereka lebih banyak sibuk mencari nafkah ya karena kondisi ekonomi dan sebagainya kebutuhan keluarga sehingga hal-hal yang terkait dengan antisipasi terhadap bencana, identifikasi terhadap bahaya atau termasuk manajemen resiko terhadap kondisi-kondisi bahaya itu memang jarang dipahami Mbak atau katakanlah mereka juga tidak begitu peduli lah katakan seperti itu kadang bahasanya itu EGP memang gue pikirin gitu ya. Jadi akhirnya yang terjadi yang kita lihat adalah ketika ada bencana kebakaran seperti yang terjadi sekarang ini itu mesti akibatnya meluas gitu dan ini seringkali persoalan-persoalan penyelesaiannya juga sangat klise Mbak, sangat sumir menurut saya, simplistis sekali Mbak. Artinya di situ ya sudah kalau sudah ditangani dikasih semacam bantuan katakanlah seperti itu selesai gitu, tidak ada kemudian bagaimana merencanakan agar daerah itu atau daerah berikut daerah-daerah yang lain kan titik-titiknya itu kan banyak sekali Mbak di Jakarta ini sebenarnya kan sudah ada di mana titik-titik itu diantisipasi paling tidak keberadaan RT RW itu sangat-sangat menentukan gitu karena disitulah kemudian jalur-jalur komunikasi bisa dilakukan. Di satu sisi kita ada aplikasi-aplikasi yang lain selain Jaki juga ada aplikasi yang K3 tadi juga. Ini memang hal-hal yang harusnya bisa sinergis, bisa dikombinasikan juga inline lah katakanlah seperti itu sehingga masyarakat itu ketika terjadi bencana atau kebakaran semacam ini, mereka bisa cepat secara tanggap darurat itu paham gitu loh Mbak. Ini yang menjadi masalah gitu. Jadi yang terjadi kan ujung-ujungnya saling lempar tanggung jawab, lempar siapa yang salah dan tidak menyelesaikan masalah juga akhirnya karena begitu terjadi lagi yang ada hanyalah saling menyalahkan yang adalah kemudian korbannya yang penting ditangani, tidak ada pikiran-pikiran bagaimana kemudian
kalau di tempat ini atau di tempat lain titik-titik yang begitu banyak itu harusnya segera diminimalkan, dikurangi, itu kan harusnya hal-hal yang sangat penting, dan itu kewenangan di tangan pemerintah, Mbak, karena memang itu masyarakat hanya mengikuti apa yang diarahkan. Kalau misalnya jalur ini harus larinya ke selatan atau lari ke utara atau lewat evakuasi jalur sudah ditentukan, mereka ngikuti, Mbak, gitu. Tapi kan yang terjadi ya karena minimnya tadi pemahaman nggak ada, kesadaran juga rendah, budaya kerja katakanlah kalau misalnya di gedung-gedung yang karena mereka kerja itu juga sangat rendah, Mbak. Kebanyakan apalagi perusahaan-perusahaan itu hanya ngejar profitabilitas katakanlah gitu ya, mengejar target, mengejar pesanan-pesanan itu, orderan-orderan itu, sehingga yang namanya produktivitas itu yang dikedepankan gitu. Jadi hal-hal yang berbau keselamatan itu memang sangat rendah, Mbak, gitu. Ya Prof, ini kan setiap kali terjadi kebakaran yang besar gitu, selalu muncul spekulasi gitu dari masyarakat kalau adanya unsur kesengajaan. Kenapa ada persepsi yang begitu kuat seperti itu di masyarakat, bahwa masyarakat menganggap ini sepertinya ada unsur kesengajaan. Kenapa begitu, Prof? Iya, karena masyarakat sudah memahami berulang-ulang, Mbak, kejadian itu kan bukan sekali dua kali. Mereka ada lesson learn gitu ya, ada pembelajaran dari sebelumnya. Ketika ada satu peristiwa, ketika satu kejadian, atau katakanlah ada satu musibah lah katakan, itu ada kesan kesengajaan itu sangat tinggi. Sebenarnya masyarakat itu cerdas, Pak, membaca ketika kemudian misalnya wilayah itu pengen dibebaskan karena mau dibangun satu tempat-tempat lokasi bisnis atau apalah katakanlah seperti itu, atau ingin direlokasi untuk hal-hal lain gitu, untuk pembangunan infrastruktur, entah itu karena jalan tol, entah itu karena jalan layang ataupun jalan underpass misalnya seperti itu, Pak. Yang terjadi ya masyarakat berpikir itu semuanya sebenarnya disengaja, diskenariokan, dan itu hal-hal nggak pernah diungkap di masyarakat. Yang penting sebenarnya yang kedua, Mbak, investigasi ketika terjadi adanya ini itu dibuka ke masyarakat. Masyarakat juga tahu, transparan lah. Jadi masyarakat bisa mengakses paling tidak, Mbak, bahwa itu adalah sesuatu yang memang kebutuhan dia untuk diketahui. Karena gimana pun juga menurut saya masyarakat ini kan selama ini ya mereka tinggal juga membayar pajak, mereka membayar retribusi dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau misalnya listrik ya mereka membayar listrik juga. Nah, kemudian kalau terjadi konslet itu kenapa? Konslet itu karena ada kesengajaan seperti kabel-kabel listrik itu kan nggak pernah diperbaharui, Mbak. Nggak pernah revitalisasi lah katakanlah seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan masyarakat tuh seringkali memandang ya udah kalau ada bencana berarti kesengajaan dihukum, belum lagi, Mbak, kalau kemudian di wilayahnya kumuh, wilayahnya yang kategori inilah padat penduduk gitu ya. Itu namanya bantuan pemadam damkar itu datangnya bisa telat, Mbak, bisa telat lah karena sulitnya akses, kemudian belum lagi air yang untuk menyiram itu juga jauh, misal hal-hal kayak itu sering muncul, Mbak, gitu. Sehingga kemudian pandangan mengenai kesengajaan itu jadi tinggi di masyarakat itu. Terakhir, Prof, berarti unsur kesengajaan itu bisa saja berarti memang benar ada, dan bisa saja berarti ada unsur kesengajaan gitu? Iya, ya ada, Mbak, karena memang sengaja kan di-create, Mbak, bisa saja sesuatu itu diciptakan karena memang daerah itu memang dibutuhkan dalam rangka untuk pembangunan infrastruktur katakanlah, atau untuk kaitan dengan lokasi bisnis atau macam-macam kan bisa saja, Mbak. Pokoknya untuk keperluan lain itu bisa saja, Mbak, sehingga diciptakan. Karena kalau misalnya masyarakat disuruh katakanlah berpindah dengan sendirinya atau sekedar mengikuti apa yang arahan-arahan itu, mereka dia mempercayai bahwa nanti hanya dapatnya uang kerohiman, uang yang tak seberapa, ganti rugi tidak menguntungkan, ya malah rugi, Mbak, bukan untung gitu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Trubus telah berbagi dengan kami, dan terima kasih juga atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Mbak.